Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solihah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali proses pengerjaan TA kita ya. Insya Allah anak-anak solihah hari ini kita akan membahas bab 3. Pastikan anak-anak semua sudah mandi, sudah bersiap untuk belajar, sudah sarapan ya kan, sudah minta doa restu dari umi abinya supaya diberikan keberkahan dan kebermanfaatan ilmu ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Nah, simak baik-baik penjelasan yang Ibu sampaikan ya. Nah, pada bab 3 ini kita akan mengerjakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, perencanaan penelitian. Apa rencana dari penelitian kita ini? Kita akan memberikan video edukasi kepada anak-anak pada jenjang apa, di sekolah mana, itu harus jelas, dan teknisnya seperti apa, begitu ya. Kemudian profil tempat kita melakukan uji coba itu di mana, harus jelas profilnya ya. Kemudian juga SOP desain dari media itu sendiri seperti apa, langkah-langkah pembuatannya begitu ya. Kemudian juga manfaatnya seperti apa, materinya apa, seperti itu. Jadi jelas dalam SOP itu sendiri. Kemudian instrumen. Jadi instrumennya juga harus jelas. Instrumen itu terdiri dari soal tes dan juga kuesioner, itu harus jelas soalnya ya. Dan juga yang terakhir adalah pedoman penilaian. Kok 3 lagi ya, 5. Nah, pedoman penilaian itu harus jelas. Bagaimana anak tersebut bisa mencapai nilai 90 itu harus jelas asal usulnya. Termasuk bagaimana kriteria apabila kuesioner itu banyak yang menjawab A, banyak yang menjawab B, atau banyak yang menjawab C. Jadi itu harus jelas pedoman penilaiannya ya. Baik, kita lihat apa yang sering terjadi, kesalahan apa yang sering terjadi dalam bab 3 ini ya. Nah, dalam bab 3 ini seringkali terjadi kesalahan-kesalahan yang semoga ketika kita analisis seperti ini akan meminimalisir kesalahan yang kalian buat ketika proses penulisan. Apa saja itu? Kita mulai ya. Pertama yaitu tempat penelitian tidak jelas atau isi profilnya tidak lengkap. Jadi kita tidak punya tempat penelitian yang jelas, sekalipun ada tidak jelas alamatnya, tidak lengkap data-datanya, data gurunya dan lain sebagainya. Jadi upayakan tempatnya jelas dan profilnya juga lengkap ya. Selanjutnya yang sering terjadi kesalahan nomor 2 yaitu tidak membuat SOP yang lengkap. Jadi SOP yang kita buat itu tidak ada materinya, tidak ada langkah-langkahnya, begitu kan, dalam pembuatan video itu seperti apa. Jadi itu kesalahan yang sering terjadi ya. Yang ketiga yaitu tidak membuat pedoman penilaian dan kriteria penilaian soal. Jadi ketika mengoreksi kita asal tembak, harusnya tidak boleh ya. Jadi harus jelas kita anak itu mencapai nilai 90 itu dari mana, faktor apa saja yang membuat dia mendapat nilai 90. Walaupun nilai itu berupa tes tulis maupun tes praktik, sama-sama harus ada kriterianya ya. Nah, sedangkan dalam soal tes tulis pun harus ada kriteria KKM yang ditetapkan minimal 70 begitu ya. Jadi nilai yang harus mencapai KKM itu dalam satu kelas 75% minimal harus mencapai nilai 70 ya. Nah, ini kriteria yang tadi Ibu sampaikan, misalnya ada namanya 30 anak, kriteria penilaiannya kreativitasnya, misalnya percaya dirinya, intonasinya, misalnya, atau kelancarannya, sesuai dengan materi yang kalian ujikan itu apa saja faktor yang dinilai. Nah, kalian tuliskan di sini, kemudian nanti nilainya seberapa, seperti itu ya. Kalau misalnya soalnya hanya benar atau salah, misalnya soalnya ada 10, benarnya 10, salahnya 0, nilainya berapa? 10, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Jadi harus ada kriteria dan pedoman penilaiannya. Kesalahan berikutnya yang sering muncul yaitu tidak membuat pedoman pengolahan persentase kuesioner. Bukan hanya soal tes yang harus ada kriteria pengolahan nilainya, namun juga dalam kuesioner ya, harus jelas. Jadi misalnya kuesioner itu pilihannya ada A, ada B, ada C. Maka harus jelas A itu kalau misalnya menjawab A itu bagaimana, kalau B itu bagaimana, kalau C itu bagaimana ya. Nah, misal
A itu masuknya kriteria misalnya setuju, atau misalnya iya. Yang B misalnya cukup atau biasa saja. Yang C misalnya tidak jawabannya. Jadi kalau pertanyaan kuisnya seperti ini, apakah video edukasi yang disampaikan cukup menarik? Nah, kalau A misalnya jawabannya setuju, cukup menarik. Kalau B biasa saja atau cukup misalnya. Kalau C tidak setuju, berarti tidak menarik. Nah, kita apabila dalam setiap soal kuesioner ini banyak yang mencentang A sampai 75%, maka bisa dikatakan bahwa video edukasi yang dibuat ini cukup menarik untuk anak-anak, memotivasi dan menginspirasi. Namun apabila sebaliknya banyaknya yang isinya C, tidak tertarik, begitu kan, tidak menarik, begitu ya. Itu berarti bisa dikatakan bahwa ada yang harus diperbaiki dalam video edukasi kita itu. Apakah mungkin memang kurang menarik atau mungkin kurang memberikan semangat untuk anak-anak, seperti itu ya. Jadi nanti ada kriteria tersendiri. Misalnya dalam 10 soal kuesioner, upayakan kalau tidak opsi A-nya tidak 100%, maka bisa 50%, 25%-nya yang B. Nah, untuk mencapai 100 seperti itu ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa videonya menarik ya. Kemudian lagi yang kelima, instrumen tidak sesuai target dan tujuan. Jadi ketika kita membuat instrumen itu, soal tes tulis maupun kuesioner itu harus sesuai dengan target dan tujuan kita, harus nyambung dengan video edukasi yang kita buat, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada ketidaknyambungan ya. Nah, baik anak-anak solihah, selamat mengerjakan. Kita akan mulai membuat perencanaan kalian di bab 3 ini. Apabila di bab 2 itu teori-teorinya, maka di bab 3 ini adalah mulai membuat soal instrumen yang betul dan juga kuesioner yang betul, seperti itu ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan praktik dan tanyakan hal-hal yang tidak kalian pahami. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.